amarana bittaqwa wa wassa wa ahata bikulli syai'in ilma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatal atqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari terus secara maksimal kita bangun, kita pelihara, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kemuliaan kita adalah ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena keindahan pakaian yang melekat di tubuh, bukan karena bilangan harta yang kita miliki, bukan setinggi jabatan posisi yang diamanahkan kepada kita, tapi dalam setiap peranan hidup kita, bagaimana kesungguhan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Semoga langkah takwa senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia karena Allah masih pertemukan kita dengan hari yang diberkahi, yaitu hari Jumat. Kita bahagia karena kita masih dipertemukan oleh Allah dan kita sedang berada di dalamnya bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan di sisi Allah, 4 diantaranya adalah bulan haram, bulan mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 bulan mutawaliyat berurutan dan 1 terpisah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan 1 lagi adalah bulan Rajab. Semoga dengan mulianya bulan Rajab Allah pun berikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita semuanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa peristiwa besar tercatat dalam sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Di antaranya adalah perang Tabuk antara kaum muslimin melawan kekaisaran Bizantium Romawi. Kemudian juga pada bulan Rajab, pembebasan Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga peristiwa besar
yang menjadi mukjizat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tahun 10 kenabian, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Dari segi waktu, kemampuan nalar manusia untuk memahaminya, jarak yang ditempuh, dan kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra, perjalanan di malam hari, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat pertama surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai dengan kata subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, kekuasaan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadith, Allah punya kemampuan yang berbeda dengan apa yang Ia ciptakan. Tidak mungkin ada kesamaan antara makhluk dengan Khaliknya. Maka subhana, perjalanan ini adalah perjalanan atas undangan, atas izin, takdir dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Perjalanan ini bukan mimpi. Perjalanan ini bukan semata perjalanan ruh, tapi ditandai dengan kata-kata bi 'abdihi. Para penafsir mengatakan ruhan wa jasadan, jasad dan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, menarik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata-kata lailan dalam tinjauan gramatikal bahasa Arab. Lailan adalah isim nakirah, tidak menunjukkan waktu satu malam penuh. Berbeda dengan jika menggunakan kata ma'rifat alif lam, al-lail, satu malam. Tapi lailan artinya pada bagian malam, tidak jelas berapa lamanya, berapa jam, menit atau detik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan ay qit'atun minal lail, hanya mengambil beberapa saat dari malam hari. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, belum lagi Mi'raj. Maka Isra sudah digambarkan perjalanan yang jauh, minal Masjidil Haram di kota suci Makkah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa di kota suci Al-Quds Palestina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu itu belum ada kendaraan yang cepat, yang kilat. Seandainya seseorang berjalan menaiki kendaraannya, menaiki ontaknya, maka akan lebih dari 2 bulan jarak itu akan ditempuh. Namun perjalanan Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, hanya dalam waktu dari malam hari, tidak seluruh malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadinya perjalanan Isra dan Mi'raj, dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh istri yang amat sangat dicintai, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, wanita pertama masuk Islam, seorang wanita bangsawan, seorang istri setia, seorang istri yang mau berkorban hartanya, waktunya, tenaganya, mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya sampai dengan akhir hayatnya. Maka sebelum Sayyidah Khadijah wafat, tidak ada istri, tidak ada wanita lain di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah setelah wafatnya tetap ada di hati Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Rasul merasakan kehilangan. Yang kedua, paman beliau yang sejak wafat ibunda beliau saat usia 6 tahun. Lalu beliau dalam pengasuhan kakeknya 2 tahun sampai di usia 8 tahun. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut pamannya Abu Thalib yang membesarkan beliau, menjaga beliau, bahkan melindungi beliau saat beliau sudah menyampaikan risalah, saat beliau sudah menyampaikan al-haq, al-Islam kepada umat manusia. Maka Abu Thalib adalah orang yang menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari intimidasi, dari usaha-usaha menggagalkan risalah ini. Kemudian pada saat yang sama pada tahun itu Rasul Abu Thalib pun wafat, dan tentu ini membuat kehilangan dan kesedihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat 2 orang yang selalu mendampingi kehidupan Rasulullah SAW, semakin membabi buta. Kuffar, musyrikin yang ada di Mekah menyakiti, mengintimidasi dan berusaha menggagalkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan ke Taif untuk mendakwahi mereka. Taif adalah daerah yang subur. Di dalamnya ada Bani Thaqif dan banyak orang-orang kaya, orang-orang terhormat tinggal di sana. Dengan harapan Rasulullah mereka mau menerima al-Islam. Tapi apa yang terjadi? Bukan sambutan hangat yang diterima, tapi mereka bahkan memerintahkan budak-budak mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan, sampai dengan Rasulullah dan anak angkat beliau Zaid bin Harithah kemudian mengalami luka-luka dan berdarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah dan Zaid keduanya beristirahat di bawah pohon kurma. Datanglah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah diperintahkan apa yang diminta oleh Rasulullah pasti akan dilakukan oleh malaikat penjaga gunung. Malaikat itu mengatakan, perintahkan aku sesukamu, maka aku akan lakukan apa yang kau mau, termasuk aku akan jungkir balikan gunung ini membalas kekejian yang telah dilakukan oleh orang-orang Taif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan kearifannya, beliau justru menolak apa yang ditawarkan oleh malaikat. La fa innahum la ya'lamun. Sungguh mereka itu belum tahu. Tetap Rasulullah menyatakan, meyakini kalau bukan orang tua mereka yang beriman, insya Allah nanti ada keturunan mereka yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hanya mengadukan apa yang ia alami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia siap menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak membuat gentar beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian di Isra dan Mi'rajkan. Selain itu adalah untuk meneguhkan keyakinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah. Sesuatu kebaikan yang disampaikan, yang ditegakkan tentu tidak mudah. Tentu ada tantangan, ada rintangan. Demikianlah perjuangan dalam dakwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan penguatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam menginginkan kebaikan, penegakan kebenaran, untuk terjadinya keadilan, pasti juga dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi yakinlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan didatangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya selama hamba-hamba itu terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penanda kemuliaan seorang hamba. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Semua para nabi dan rasul bahkan kemudian ikut berjamaah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Dan juga perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kebahagiaan para penduduk langit. Penduduk langit tidak melakukan dosa. Penduduk langit tidak membangkang kepada Allah dalam keadaan suci. Tapi mereka cemburu karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu dilahirkan di bumi, ada di bumi. Maka untuk mendapatkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penduduk langit pun dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diperjalankan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari tahapan-tahapan, peristiwa demi peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, kemudian Rasul membawa perintah untuk kita kaum muslimin melaksanakan salat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Rajab yang mulia ini, mari semua kita memperhatikan kembali bagaimana salat-salat kita. Bukan sekedar secara seremonial mengadakan peringatan perayaan, tapi hendaklah masing-masing kita berusaha bermuhasabah tentang salat kita. Sampai Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan untuk mendapatkan perintah salat. Ini menunjukkan tentang keagungan dan keistimewaan salat. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadisnya yang menjadi pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir adalah salatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita kaum muslimin, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang kali pertama nanti dihisab dari kita adalah salat kita. Jika salat baik, maka insya Allah amalan yang lain baik. Jika salat kita buruk, maka boleh jadi amalan-amalan lain kita juga buruk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruginya orang-orang yang hanya bermain-main, orang-orang yang hanya sekedar saja, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam salatnya. Rasul pernah mengingatkan akan dipukulkan kepada mereka seperti pakaian yang lapuk dan dikatakan, inilah salat-salatmu yang kalian lakukan di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahagia, sungguh akan bahagia orang-orang yang salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang mentazkiyah dirinya, orang yang membersihkan hati dari kotoran dan noda-noda yang menggerogotinya. Iri, dengki, ria, ujub, sum'ah, takabur.
hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang membersihkan hatinya, insya Allah dia bahagia. Tapi orang-orang yang membiarkan virus-virus itu masih bersarang di hati, hidupnya gelisah, banyak masalah, tidak pernah merasakan kebahagiaan, boleh jadi karena masih ada iri, dengki, ria, ujub, sum'ah yang terpelihara di hati. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa dzakarasma rabbi, akan bahagia orang-orang yang terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dia berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Ia berzikir kapan dan di mana saja, dalam keadaan apa saja. Sejatinya orang-orang yang sungguh-sungguh dan istiqamah dalam zikirnya, dia dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fasalla, kemudian dia melaksanakan salat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sejatinya orang-orang yang salat dia akan bahagia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Sayyid Ali Zainal Abidin, ribuan rakaat setiap hari ia laksanakan. Mengapa? Karena ia bahagia dengan salatnya. Ia salat 2 rakaat, merasakan kesenangan, kebahagiaan, kekhusyuan. Lalu dia bersyukur kepada Allah, dia laksanakan lagi 2 rakaat berikutnya. Dia senang, dia bahagia, merasakan kekhusyuan, dia nikmati, dia tambah lagi salatnya terus dan terus, sehingga dengan bilangan rakaat yang begitu banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tanya kepada diri kita, adakah hari ini kita sudah menjadi penikmat salat? Adakah hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salat? Adakah hari ini kita bahagia saat mendengar adzan, bahagia saat berjamaah, bahagia saat kita merasa yakin berjumpa dengan Allah? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka menyangka mereka berjumpa dengan Rabbnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mudah-mudahan salat-salat yang kita lakukan adalah salat-salat yang berkesan, salat-salat yang bermakna, salat-salat yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Salat dimulai dengan berwudu. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ila akhiril ayah. Syarat buat salat kita sah adalah dengan wudu yang sah, dengan wudu yang benar. Wudu dengan niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan kita lakukan dengan tertib, apalagi ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan sekedar basah anggota wudu ini dengan air, tapi bagaimana secara batin semua kita berusaha membersihkan kotoran-kotoran dari pandangan mata kita, membersihkan kotoran-kotoran dari lisan kita, membersihkan kotoran-kotoran dari tangan-tangan kita, membersihkan kotoran-kotoran dari kaki-kaki kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan secara zat materi kotor, tapi adalah noda-noda dosa yang kita kumpulkan, yang dilakukan oleh anggota tubuh ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka saat kita berwudu, mudah-mudahan lahir dan batin dalam keadaan bersih. Lalu ketika kita menyucikan Allah dengan salat kita, melalui gerakan, ucapan, bacaan, bahkan doa-doa kita, mudah-mudahan dengan pemahaman, dengan pemaknaan, dengan keyakinan, dan salat adalah doa. Doa kita kepada Allah yakin didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari terus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai muhasabah,
mengevaluasi diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu. Bulan Rajab yang mulia ini akan segera berlalu. Jangan sia-siakan. Gunakan untuk benar-benar memperbaiki keadaan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki kehidupannya. Mudah-mudahan semua kita selamat dunia akhirat, semua kita bahagia dunia akhirat, dan Allah jadikan kita sebagai penegak salat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, doa yang pernah dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku sebagai penegak salat. Artinya melaksanakan salat memenuhi syarat, rukun, adab, bahkan sunnah-sunnahnya, sehingga salat kita benar-benar salat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fanastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولمشايخنا وأصحابنا وتلاميذنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين
والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في يمن، اللهم انصر إخواننا في أندونيسيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اخلف لهم خيرا منها. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك من أعانهم إنك على كل شيء قدير. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وارعب قلوبهم وأهلكهم يا الله يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من الذاكرين والمصلين والذاكرين والشاكرين والصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اكتب أسماءنا في عليين في جنات النعيم، اللهم اكتب أسماءنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.